Bapak Ibu, pada hari ini sesuatu yang membanggakan bagi kami. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah sangat aktif, sangat responsif terhadap perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Impres nomor 9 tahun 2025. Judul Impres itu percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, pada hari ini kita memulai langkah awal untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah ini Bapak Ibu, ini Impres nomor 9 tahun 2025, yaitu melakukan banyak tugas kita. Menteri Desa itu ada tugas, Menko Parekraf ada tugas, maka kami dari Impres ini ada 18 yang terlibat, mulai dari Menko Pangan sampai Bupati Wali Kota. Maka nanti kami mohon kepada Pak Gubernur selaku Ketua Satgas di Provinsi, Pak. Sekretarisnya itu Kepala Dinas Koperasi Provinsi. Begitu juga dengan Wali Kota sebagai Ketua Satgas di kotanya masing-masing. Kemudian Bupati, nah ini terima kasih Pak Bupati, para Wakil Bupati, Bapak-bapak itu sebagai Ketua Satgas di tingkat kabupaten, Pak. Jadi perannya sangat strategis dan penting. Nah maka ini pertama semenjak Republik Indonesia ada yang namanya koperasi, kita berkolaborasi secara besar-besaran. Kalau dulu mungkin hanya menjadi koperasi saja ya, tapi sekarang banyak kali itu Menko Pangan sebagai Ketua Satgas, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Hukum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Bupati Wali Kota, Gubernur semua terlibat. Ini artinya Bapak Ibu, koperasi merah putih ini tanggung jawab kita semua. Jadi Bapak Presiden melalui ratas pertama ketika membentuk ini, kami hadir langsung. Bapak Presiden ingin sekali di desa Bapak Ibu itu tidak ada lagi rentenir, Pak. Karena rentenir ini mencekik dan membunuh rakyat kita karena bunganya harian. Insya Allah juga dengan koperasi merah putih ini, para tengkulak yang sering membuat harga mahal itu bisa kita pangkas atau kita potong. Kemudian juga di koperasi ini akan kita bangun gerai-gerai yang lain. Tadi saya lihat di desa Indrasari punyanya Pak Bupati Pak Saidi tadi, bagus sekali Indrasari, namanya Pak pembakalnya Pak Ahmad Yani, datang Pak Ahmad Yani. Oh datang ya, bagus sekali Bapak Ibu. Dan saya sampaikan kepada Pak Gubernur tadi, musyawarah desa khusus yang dilakukan di Indrasari, yang sudah saya kunjungi ke mana-mana, sudah banyak provinsi yang saya kunjungi, beberapa desa musyawarah desa khusus sudah saya kunjungi. Tapi menurut saya tadi musyawarah desa khusus di desa Indrasari sangat bagus dan sangat kondusif, luar biasa ramai, tepat waktu dan menghasilkan yang sesuai dengan petunjuk dari surat edaran Menteri Desa tentang tata cara musyawarah desa khusus. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama kita adalah menggelar musyawarah desa khusus. Tanpa musyawarah desa khusus, maka tidak boleh mendirikan koperasi merah putih. Ini tidak ada tawaran lagi, Pak. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur, insya Allah sisa waktu hari tanggal 21 Mei, di akhir bulan ini saya berharap 2000 lebih desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan sudah siap dan selesai melaksanakan musyawarah desa khusus. Siap Bapak Ibu? Siap para pembakar? Karena kuncinya ada di desa. Ya, dan tentu juga yang sangat saya hormati seluruh BPD yang hadir pada hari ini. Karena nanti yang menggelar musyawarah desa khusus itu adalah BPD dan kepala desa. Tolong diundang semua unsur yang ada di desa Bapak Ibu.
apakah itu staf, pendamping desa, tokoh masyarakat, RT RW, penyuluh pertanian, bidan, mantri, tolong diundang. Karena tidak boleh bermusyawarah hanya 5 orang. Tidak boleh berusaha hanya 5 orang, bentuk. Nah, itu cacat administrasi nanti. Takut ada yang menggugat, bisa dibubarkan koperasinya. Jadi Pak Gubernur, tolong nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Wali Kota, Kepala Dinas PMD di semua tingkatan, tolong para kepala desa ini disupervisi, diawasi, sehingga dalam hal musyawarah desa khusus tidak ada cacat administrasi. Karena koperasi ini dilahirkan oleh pemerintah desa, walaupun dia tetap tunduk dengan undang-undang koperasi. Gitu ya, Bu. Ini ya. Nah, jadi tetap dia punya anggota, ada iuran wajib, ada iuran pokok, ada sisa hasil usaha dan lain sebagainya. Tapi karena ini diinisiasi oleh pemerintah, maka Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi sudah mengeluarkan impres dan impres. Nah, impresnya sudah membentuk atau menyusun struktur koperasi desa Merah Putih mulai dari Satgas. Coba kita lihat. Ketua Satgas saja adalah Menko Pangan. Kalau kita dengar wakil ketuanya itu, wakil ketua 1 adalah Menteri Koperasi. Nah ini wakilnya. Satgasnya ketuanya Pak Jurgen Hasan, Menko Pangan. Ini atasan saya langsung Pak Kauli Partai. Lalu sudah ketua umum PAN. Pak Budi Ali itu wakil ketua 1, saya wakil ketua 2, Pak Mindaki, kemudian Pak Menteri KKP, terus sampai ke bawah. Dan kami sudah membagi koordinator wilayah, Pak. Jadi para wakil menteri sudah dibagi tugas, tahu siapa tanggung jawabnya. Kemudian Jawa Barat, Banten, sudah dibagi. Artinya pemerintah sangat serius, Pak. Dan tadi struktur ini sampai ke bawah. Nah, contoh Kalsel, mana Kalsel? Kalimantan. Berarti Kalimantan ini yang bertanggung jawab untuk wilayah 1 adalah Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudaryono. Ini Wakil Menteri Pertanian bertanggung jawab untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Ya, jadi beliau Pak Daryono. Nah, yang lainnya sudah diatur semua. Ke bawahnya gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat desa semua sudah ada jumlah dan listnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang penting kami sampaikan hari ini, kenapa musyawarah desa khusus penting? Karena dana desa itu akan cair tahap kedua Juni dan Juli atau Agustus paling lambat. Kalau para pembakar atau kepala desa atau sebutan lain di desa itu belum ada musyawarah desa khusus sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan, maka dana desa tahap kedua tidak akan ditransfer kepada Bapak Ibu. Penting ini. Jadi karena uangnya ada di Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan sudah membuat surat edaran kepada Bapak Ibu untuk harus wajib hukumnya membuat musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah, ini Bupati juga punya kepentingan. Kalau dana desanya ditahan, kasihan Kalimantan Selatan yang termasuk gubernur. Dana desa yang ada di Kalimantan Selatan ini 1,4 triliun, Pak. Besar, Pak. Jangan sampai gara-gara Bapak Ibu tidak membentuk koperasi desa Merah Putih, dana desa itu tidak dicairkan. Sekali lagi saya yakin Kalimantan Selatan sangat kompak untuk membentuk koperasi desa Merah Putih, ya. Nah, nanti dari hasil musyawarah desa khusus itu Bapak Ibu akan usulkan ke akta notaris untuk menyampaikan berita acara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Bayar akta notarisnya 2.500.000. Dari mana duitnya? Pertama, Menteri Desa sudah membuat surat edaran boleh diambil dari dana desa yang dari 3% biaya operasional. Jadi boleh, Pak. Kalau dana desa 1 miliar, berarti kan ada 30 juta. Dari 30 juta itu diambil 2,5 juta untuk akta notaris boleh. Atau Menteri Dalam Negeri juga sudah membuat surat edaran. Boleh dari dana BTT, Pak Bupati, boleh, Pak. Boleh Bapak buat surat edaran dan mencairkan itu untuk ke para kepala desa. Atau dari gubernur juga boleh. Jadi tidak ada alasan
para pembakal atau BPD atau semua yang ada di unsur di desa itu atau di kelurahan tidak melaksanakan musyawarah desa khusus. Boleh juga dana desa dipakai untuk beli kue dan lain-lain sebagainya, Pak. Jadi dari sisi keuangan untuk pembentukan tidak membebani atau tidak dari proyek pribadi Bapak Ibu masing-masing, tapi banyak sumbernya, mulai dari CSR, dari gubernur, dari bupati, dari dana desa dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ada dari salah satu itu dikeluarkan, maka sumber yang lain tidak boleh Bapak Ibu ambil. Contoh, kalau bupati sudah mengeluarkan 2,5 juta, jangan lagi dana desa dibuat untuk musdisus, double itu. 2,5 juta dari bupati, 2,5 juta dari gubernur diambil, dari dana desa juga diambil, besar itu Pak. Jangan, nanti akan ada temuan ya. Kalau temuan berarti ada implikasi hukumnya. Nah, oleh karena itu tadi sudah diluncurkan bersama-sama tadi dengan Pak Kapolda, dengan Ibu Kajati, Pak Gubernur, Pak DPR kita, semua yang tadi mencegah itu. Artinya Kalsel sudah digaungkan untuk segera pulang dari sini, Bapak Ibu pulang dari sini untuk musyawarah desa khusus. Siap? Para pembakal sekali lagi siap? Saya yakin insya Allah Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kalimantan Selatan akan menjadi koperasi yang membanggakan kita semua. Karena gubernurnya top, bupatinya hebat, ya. Kemudian pemerintahnya juga sangat kompak, pembakal-pembakalnya sangat luar biasa. Syarat untuk maju itu luar biasa. Anggota DPR RI-nya ngawal terus Bang Pangeran. Jadi enak di Kalimantan Selatan, semua kita kuyup, semua kita bersatu untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu benar-benar tepat waktu. Karena nanti tanggal 12 Juli wajib hukumnya semua badan hukum selesai, Pak. Dan tadi dari akte notaris diusulkan ke Menteri Hukum untuk disahkan menjadi badan hukum. Jangan sampai nanti Kalsel ada yang tercecer. Tanggal 28 Oktober Bapak Presiden akan meluncurkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi. Maka saya minta Pak Saidi, Pak Bupati, mungkin dari Banjarmasin dalam Kalimantan Selatan yang mewakili Desa Indrasari tadi, kalau ada dialog sama Bapak Presiden melalui Zoom meeting dan sebagainya. Ya. Nah, sekali lagi saya berharap kita melalui Koperasi Desa Merah Putih ini akan tadi ada pupuk, ada sembako, ada gas LPG, ada apotek, ada klinik, ada gudang, ada konsturit, dan lain sebagainya. Inti pokoknya Bapak Presiden Prabowo ingin sekali Asta Cita yang ke-6 itu berhasil, Pak. Apa saja ke-6 itu? Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Satu-satunya yang paling jitu adalah koperasi. Walaupun ada BUMDes. Banyak juga yang tanya kepada Menteri Desa, gimana nasib BUMDes? BUMDes jalan terus. Tidak akan terganggu dengan Koperasi Desa Merah Putih. Contoh kemarin saya meresmikan 14 SPVG milik BUMDes di Yogyakarta. Boleh BUMDes mendirikan SPVG atau dapur untuk makan siang bergizi. Saya di Pandeglang meresmikan ekspor ikan mas koki milik BUMDes. Boleh. Jadi tidak terganggu dengan kehadiran dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, karena kita sudah membuat 12 aksi bangun desa Bank Indonesia yang ada di Kementerian Desa. Itu banyak sekali, itu ada desa ekspor, desa wisata, Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, Prodeklim, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, tidak perlu repot dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Insya Allah koperasi ini bisa mensejahterakan rakyat yang kita pimpin di desa-desa seluruh Indonesia.